Darwin Núñez resmi merapat ke klub Arab Saudi, Al Hilal. Penyerang asal Uruguay ini pindah ke Al Hilal dari Liverpool yang dibelanya selama 3 tahun terakhir. Al Hilal mengumumkan transfer Núñez lewat akun media sosial mereka, Minggu, tanggal 10 Agustus. Klub asal Arab Saudi ini tak mengungkap nilai transfer dan detail kontrak Núñez. Namun sejumlah sumber menyebut, Al Hilal harus mengeluarkan dana 53 juta euro ditambah dengan bonus untuk menembus Núñez dari Liverpool. Durasi kontrak Núñez di Al Hilal justru malah diungkap mantan klubnya Liverpool. The Reds menyebut bahwa Núñez dikontrak selama 3 musim oleh Al Hilal. Hal tersebut diungkap si Merah dalam pernyataan mereka soal transfer Núñez ke Al Hilal. Manchester United menutup rangkaian pramusim mereka dengan hasil yang kurang memuaskan. Berhadapan dengan Fiorentina, Setan Merah ditahan imbang dengan skor 1-1. Di laga ini, Fiorentina unggul terlebih dahulu berkat gol Simon Som. Namun MU mampu menyamakan kedudukan berkat gol bunuh diri Ruben Gosens. Namun di babak adu penalti, MU menang dengan skor 5-4, sehingga Setan Merah keluar sebagai pemenang di laga ini. Hasil ini membuat MU menutup pramusim mereka tanpa kekalahan. Napoli meraih kemenangan 3-2 atas Girona pada laga pramusim. 5 gol yang lahir di laga ini semuanya terjadi di babak pertama. Arsenal meraih hasil meyakinkan saat mengalahkan Athletic Bilbao 3-0 pada ajang Emirates Cup 2025 di Emirates Stadium, Sabtu, tanggal 9 Agustus tahun 2025, malam WIB. 3 gol The Gunners dicetak oleh Victor Gyökeres, Bukayo Saka, dan Kai Havertz. Bagi Arsenal, kemenangan ini menjadi modal berharga menyongsong musim baru. Sementara itu, kubu Athletic perlu segera memperbaiki celah di lini belakang jika ingin bersaing di level tinggi. Atletico Madrid menutup pramusim dengan kemenangan 2-0 atas Newcastle United. Julian Alvarez dan Antoine Griezmann menyumbang gol, skor tak berubah lagi sampai pertandingan usai. Leeds United dan AC Milan saling menjajal kekuatan jelang mulai musim 2025/2026. Pertandingan ini tuntas tanpa pemenang. Gol Milan dicetak oleh Santiago Gimenez, sedangkan gol Leeds dicetak oleh Anton Stach. AS Roma menutup pramusimnya dengan kemenangan 1-0 atas Everton. Gol Matthias Soul memenangkan Ilupi. Roma menciptakan sejumlah kans lain di sisa waktu, tapi skor tak berubah. Cristiano Ronaldo kembali ditanya soal Ballon d'Or 2025. Begini reaksi CR7. Ballon d'Or 2025 sudah merilis daftar 30 nama kandidat pemenangnya. 3 pemain yang difavoritkan yakni Ousmane Dembele, Lamine Yamal, dan Vitinha masuk di dalamnya. Melansir Sportskida, Ronaldo ditanya soal Ballon d'Or 2025, pemilik 5 trofi bola emas itu mengatakan, "Ballon d'Or, itu fiktif bagi saya," katanya, usai bikin hat-trick dalam laga persahabatan Al Nassr. Sebelumnya, Cristiano Ronaldo sempat menyindir penghargaan itu. Ia merasa penghargaan itu tak lagi relevan. Belum lama ini, Ronaldo masih bersikap demikian. Meski begitu, ia menyebut Dembele, Yamal, dan Vitinha bisa saja menjadi calon pemenangnya tahun ini. Cristiano Ronaldo adalah pemilik Ballon d'Or terbanyak kedua sepanjang sejarah. Ia memenanginya sebanyak 5 kali, hanya kalah dari Lionel Messi, yang mengoleksi 8 bola emas. Jay Izzes akhirnya meninggalkan Venezia. Dia berlabuh ke Sassuolo dan menandakan Izzes musim ini masih tampil di Serie A Italia. US Sassuolo Calcio mengumumkan akuisisi permanen pemain Jay Izzes dari Venezia FC. Bunyi pernyataan Sassuolo, kabar ketertarikan Sassuolo sudah beredar selama sepekan terakhir. Semula Izzes santer dikaitkan dengan Torino. Rodri kabarnya masih jadi incaran Real Madrid. Gelandang Manchester City itu tertarik. Pemain asal Spanyol itu kabarnya siap ditebus mahal Madrid. Raksasa La Liga itu siap mengucurkan dana sebesar 115 juta euro untuknya. Dengan kontrak yang akan habis pada 2027, Rodri berpeluang didekati Madrid tahun depan. Saat ini peluangnya terbuka lebar. Menurut laporan AS, Rodri kabarnya belum menentukan masa depannya. Meski City siap menyodorkan kontrak baru, sang pemain belum pasti menekannya. Manchester United baru saja mengumumkan kabar besar. Setan Merah secara resmi mengonfirmasi kedatangan Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Sabtu, tanggal 9 Agustus tahun 2025, MU akhirnya membuat pengumuman resmi. Benjamin Sesko resmi menjadi bagian dari Setan Merah, meninggalkan RB Leipzig. Kepastian transfer Sesko ke MU diumumkan langsung melalui situs resmi klub. Setan Merah mengonfirmasi bahwa sang striker telah menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun. Manchester United dengan senang hati mengumumkan bahwa Benjamin Sesko telah bergabung dengan klub ini. Pemain timnas Slovenia itu telah menekan kontrak hingga tahun 2030 mendatang, tulis pernyataan resmi Man United.
Sementara itu, pakar transfer ternama Eropa, Fabrizio Romano, mengungkap rincian nilai transfer Šeško ke Manchester United. Pemain berusia 22 tahun itu diboyong dengan paket tawaran senilai 85 juta euro. Nilai tersebut terbagi menjadi dua komponen. Bagian pertama adalah 76,5 juta euro yang dibayarkan langsung ke RB Leipzig, sementara 8,5 juta euro sisanya berbentuk klausul add-ons. Penyerang anyar Manchester United, Benjamin Šeško, akhirnya buka suara soal alasan dirinya memilih bergabung dengan Setan Merah. Pemain asal Slovenia ini menegaskan bahwa uang bukanlah faktor utama keputusannya bergabung dengan tim besutan Ruben Amorim tersebut. Šeško mengungkapkan kebahagiaannya bisa menjadi bagian dari Setan Merah. Ia juga menyatakan bahwa dirinya sudah tidak sabar untuk segera bermain bersama rekan-rekan barunya. Dalam wawancara eksklusif untuk laman resmi MU, Šeško mengaku tidak ragu sedikit pun ketika memutuskan bergabung dengan Manchester United. Ia meyakini bahwa Setan Merah sedang membangun sesuatu yang istimewa, dan ia ingin terlibat langsung dalam proyek tersebut. Menurut Šeško, tantangan yang ditawarkan oleh proyek Ruben Amorim di Manchester United menjadi salah satu daya tarik utamanya. Ia ingin berkontribusi mengembalikan kejayaan Setan Merah sebagai tim yang disegani di kancah Eropa. Itulah mengapa ia begitu antusias memilih MU dibandingkan klub-klub lain yang juga mengejarnya. Perdebatan mengenai siapa yang mengenakan nomor punggung 9 di Real Madrid sudah selesai. Endrick akan memakai nomor tersebut di musim tahun 2025-26, sedangkan Gonzalo Garcia akan diberi nomor 16. Hal itu diumumkan Madrid pada Sabtu, tanggal 9 Agustus tahun 2025, WIB di media sosial. Los Blancos mengunggah foto jersey tim dengan nomor punggung masing-masing pemain. Endrick yang musim lalu memakai nomor 16 kini menjadi nomor 9, sedangkan nomor lamanya dipakai Garcia. Situs resmi Madrid juga telah mencantumkan nomor baru kedua pemain tersebut di foto skuad. Nomor 9 pada musim lalu dipakai Kylian Mbappe, namun striker Prancis itu beralih ke nomor 10 usai Luka Modric hengkang ke AC Milan. Victor Gyökeres akhirnya membuka rekening golnya untuk Arsenal saat membantu timnya menang 3-0 atas Athletic Bilbao. Momen itu terjadi di laga pamungkas pramusim yang digelar di Emirates Stadium, Sabtu, tanggal 9 Agustus tahun 2025, dini hari WIB. Striker internasional Swedia ini sempat melewati dua laga uji coba melawan Tottenham dan Villarreal tanpa mencetak gol. Namun, kali ini ia memanfaatkan umpan presisi Martin Zubimendi untuk memberi Arsenal keunggulan pertama. Gol lahir melalui sundulan keras yang tak mampu dibendung kiper Unai Simon. Aksi tersebut menjadi pemicu kebangkitan lini serang Arsenal hingga laga berakhir. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga menjelang kick-off Premier League. Pekan depan, The Gunners akan menghadapi ujian besar melawan Manchester United. Malik Thiaw akhirnya dipastikan akan mengenakan seragam Newcastle. AC Milan menyetujui tawaran The Magpies untuk bek tengah 24 tahun asal Jerman tersebut. Fabrizio Romano mengumumkan kabar ini lewat cuitan, "Here we go," yang ikonik. Thiaw akan segera menjalani tes medis sebelum diresmikan dengan nilai transfer senilai 40 juta euro, atau sekitar 707 miliar rupiah, termasuk bonus. Nilai transfer Thiaw mencakup angka pokok dan bonus yang dilaporkan bervariasi. Sport Italia menulis 35 juta euro plus 5 juta euro bonus, sementara Daniele Longo mengklaim 36 juta euro plus 4 juta euro bonus. Newcastle United menutup pintu kepergian Alexander Isak. Penyerang asal Swedia itu dipastikan tidak akan dijual. Kabar ini dibagikan Telegraph, yang menyebut Isak sudah diberitahu soal sikap Newcastle. The Magpies tidak akan melepas penyerangnya. Alexander Isak, yang ngebet pindah ke Liverpool, akhirnya sempat dihukum dengan diminta latihan terpisah. Newcastle United juga bersiap melepasnya, andai dapat striker baru. Alexander Isak menjadi motor serangan Newcastle United. Pemain berusia 25 tahun itu mencetak 62 gol dan 11 assist dari 111 laga. Persib Bandung melewati pekan perdana Super League 2025/2026 dengan mulus. Tanpa perlawanan berarti, Maung Bandung taklukkan Semen Padang 2-0. Salah satu pemain asing debutan Persib, Frans Putros, juga lega timnya bisa melewati tantangan laga pertama dengan baik. Isu soal skuad yang baru dibentuk tidak terlalu menjadi kendala buat Maung Bandung. Para pemain baru termasuk Frans Putros berhasil unjuk gigi. Persib pun melewati momok laga perdana dengan mulus. Inter Milan dikabarkan masih terus mengupayakan transfer bek milik Genoa, Coni de Inter, pada jendela transfer musim panas tahun ini. Genoa mematok harga euro 25-30 juta untuk De Inter, angka yang dianggap wajar mengingat potensinya. Namun, Inter juga memantau bek Parma, Giovanni Leoni, yang menarik minat Juventus dan Liverpool. Menambah kompleksitas negosiasi, ketertarikan Inter pada Ademola Lookman dari Atalanta sempat menjadi prioritas. Tetapi fokus pada penguatan pertahanan kini semakin mendesak, terutama setelah tawaran 30 juta euro untuk Jan Bisek dari Crystal Palace ditolak.
Penyerang muda internasional, Ricardo Matias, dikabarkan masuk ke dalam daftar pemain incaran Manchester United pada jendela transfer musim panas ini. Manchester United dilaporkan serius memantau perkembangan striker muda internasional, Ricardo Matias. Sejumlah pemandu bakat dari Setan Merah telah hadir langsung di Brasil untuk mengamati talenta berusia 19 tahun itu dalam beberapa pertandingan terakhir. Langkah ini mengindikasikan adanya pergeseran strategi transfer klub untuk fokus pada pemain muda dengan potensi besar. Berdasarkan laporan dari Goal, ketertarikan ini bukan tanpa alasan. Matias dikenal dengan kemampuan fisik dan naluri mencetak golnya yang impresif di level junior, menjadikannya salah satu prospek terpanas di Amerika Selatan. Liverpool dikabarkan menjadi klub terdepan untuk mendatangkan Marc Guehi dari Crystal Palace pada bursa transfer musim panas tahun ini. Liverpool dilaporkan berada di posisi terdepan untuk mengamankan tanda tangan bek Crystal Palace, Marc Guehi. Menurut laporan dari The Telegraph, The Reds saat ini menjadi klub favorit untuk merekrut pemain internasional Inggris tersebut. Minat Liverpool ini muncul di tengah kebutuhan mereka untuk memperkuat lini pertahanan. Diperkirakan, kepindahan Guehi ke Anfield akan menelan biaya transfer yang signifikan, mengingat ia merupakan salah satu aset paling berharga milik Crystal Palace, yang enggan melepasnya dengan harga murah. Pisa melalui laman resmi mereka telah mengonfirmasi keberhasilan mereka mendatangkan Juan Cuadrado pada jendela transfer musim panas tahun ini. Mantan bintang Chelsea dan Juventus, Juan Cuadrado, kembali menjadi sorotan setelah mengumumkan kepindahannya ke klub Italia, Pisa, pada usia 37 tahun. Kepindahan ini, yang dikonfirmasi pihak klub melalui laman resmi mereka, menandai babak baru dalam karir Cuadrado yang penuh dengan petualangan. Cuadrado bergabung dengan status bebas transfer setelah mengakhiri kontraknya dengan Atalanta. Langkah ini mengejutkan banyak pihak, tetapi juga menunjukkan tekad sang pemain untuk terus bersaing di level tertinggi, kali ini di kasta kedua sepak bola Italia. Everton dikabarkan tinggal selangkah lagi mendatangkan Jack Grealish dari Manchester City pada musim panas tahun ini dengan status sebagai pemain pinjaman. Everton dikabarkan mendekati kesepakatan pinjaman musim penuh, dengan biaya sekitar 12 juta pound. Yang menarik, klub Merseyside ini siap membayar sebagian besar gaji mingguan Jack Grealish, yang menjadi beban finansial bagi City. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa negosiasi sedang berjalan lancar. Meski belum ada konfirmasi resmi, langkah ini sesuai dengan strategi Everton di bawah arahan David Moyes, yang fokus pada pemain berpengalaman untuk menghindari degradasi. Jika terrealisasi, ini akan menjadi pinjaman berbiaya tinggi, tapi potensi Grealish sebagai playmaker bisa membayar lunas investasi tersebut. AC Milan disebut bisa menjadi penantang gelar Serie A musim depan apabila sukses merekrut Dusan Vlahovic dari Juventus, begitu kata pelatih kawakan Italia, Fabio Capello. Dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, pelatih senior Fabio Capello bilang Milan setidaknya perlu merekrut striker yang bisa mencetak 20 gol semusim jika ingin menjadi penantang Scudetto musim ini, dan sosok yang menurut Capello pantas dengan kriteria tersebut adalah Dusan Vlahovic, yang situasinya bersama Juventus memang sedang tidak jelas saat ini. AC Milan dilaporkan semakin serius dalam upaya mereka untuk merekrut Rasmus Højlund. Penyerang Manchester United itu kini menjadi target prioritas Rossoneri di bursa transfer. Upaya AC Milan untuk mendatangkan Rasmus Højlund kini menemui titik terang. Harapan mereka untuk bisa meminjam sang pemain pada musim panas ini mendapat respons yang positif. Menurut laporan dari media ternama Italia, Gazzetta dello Sport, minat Milan memang sangat bergantung pada kesediaan United. Rossoneri sejak awal menunggu apakah klub Inggris itu mau menerima proposal peminjaman. Kini, laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United terbuka untuk semua potensi kesepakatan. Hal ini praktis membuka jalan bagi Milan untuk segera memulai proses negosiasi secara resmi. Dalam negosiasi nanti, kubu Rossoneri disebut sudah memiliki formula kesepakatan yang mereka inginkan. Opsi ini dinilai menjadi yang paling menguntungkan dari sisi finansial bagi klub. Milan dilaporkan lebih memilih untuk mencapai kesepakatan peminjaman dengan kewajiban pembelian permanen. Skema ini memungkinkan mereka untuk menyebar beban biaya transfer sang pemain. Dengan begitu, AC Milan tidak perlu menanggung seluruh beban keuangan pada bursa transfer musim panas ini. Strategi ini dianggap cerdas untuk menjaga keseimbangan neraca keuangan klub. Bintang Manchester City Phil Foden menegaskan, dirinya bukan pengganti Kevin De Bruyne. Foden cuma mau kembali ke performa terbaiknya seperti 2 musim lalu. Aku enggak yakin di mana manajer akan memainkan aku di musim ini. Aku memang bisa bermain di beberapa posisi berbeda, tapi semuanya tahu posisiku itu di dalam, di sayap, jadi kita lihat saja apa yang terjadi, ungkap dia di OneFootball. Aku di sini tidak untuk mengulangi apa yang dilakukan Kev, karena kita semua tahu seberapa bagus dia dan apa yang sudah dia lakukan untuk klub. Phil Foden melanjutkan, ini hanya tentang mengusahakan yang terbaik, mencapai level di mana aku memenangi Player of the Year. Aku ingin kembali ke sana. Anda toh hanya berlatih dan menemukan kembali performa Anda. Inilah apa yang sedang kuupayakan. Lugas pesepak bola berusia 25 tahun itu.